Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Guys, supaya kalian punya gambaran tentang apa yang akan kita bicarakan, mari kita ingat-ingat pengalaman sehari-hari. Kalian pasti pernah berolahraga. Kemudian, setelah olahraga, keringat kalian bercucuran banyak sekali. Kemudian kita ingat, ada minuman tertentu yang mempromosikan minumlah minuman bla 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 agar elektrolit dalam tubuhmu dapat dikembalikan. Saya juga punya pertanyaan. Apakah boleh kalian memegang peralatan listrik dengan tangan yang basah? Kita perhatikan gambar yang ditayangkan. Ini adalah salah satu contoh kondisi yang terjadi pada saat terjadi bencana banjir. Kita amati, berita seperti ini biasanya diikuti dengan berita pemadaman arus listrik pada daerah-daerah yang terkena banjir. Saya bacakan alinea terakhir. Agung menjelaskan, hingga pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, PLN memadamkan listrik di wilayah Bekasi yang mengalami banjir. Di antaranya perumahan Taman Galaksi, Taman Cikeas, Kemang Pratama, Rawalumbu, Pekayon, Pengasinan, kemudian di Pondok Timur Indah, perumahan 1, 2, dan 3, Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Margahayu, Babelan, dan beberapa wilayah PLN Jawa Barat di seputar Gunung Putri Bogor, Depok, dan Cikarang. Kami turut prihatin atas musibah ini. Kami amankan listriknya sampai benar-benar siap untuk dinyalakan agar masyarakat terhindar dari sengatan listrik, kata dia. Atas nama PLN, dia berharap warga memahami dengan adanya pemahaman karena demi keselamatan warga yang terdampak banjir. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa air banjir dapat menghantarkan listrik? Ada apa saja sih yang terlarut di dalam air banjir? Kemudian kita juga bertanya, apakah setiap larutan yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari selalu dapat menghantarkan listrik? Nah, untuk mengetahui daya hantar listrik setiap larutan, maka kita akan melakukan praktikum. Hore! Kita akan mengambil sampel beberapa larutan yang dapat kita temukan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, saya tambahkan dengan larutan yang ada di laboratorium kimia. Peralatannya pun kita gunakan alat-alat yang sederhana yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sebelum melakukan percobaan, kita rumuskan tujuan dari percobaan, yaitu mengetahui daya hantar listrik larutan. Perhatikanlah alat dan bahan-bahan percobaan yang akan kita gunakan kali ini. Alat yang digunakan. Pertama, kita membutuhkan satu buah lampu dengan rumahnya. Kedua, kita membutuhkan satu buah batu baterai 9 volt sebagai sumber arusnya.
Untuk menghubungkan rangkaian, kita membutuhkan 4 buah kabel atau jepit buaya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita membutuhkan 2 batang elektrode. Elektrode ini dapat digunakan logam maupun karbon. Selanjutnya kita membutuhkan 1 buah gelas dan 1 buah sendok. Bahan yang digunakan, kita memerlukan air, kemudian kita siapkan larutan NaOH 0,1 m, HCl 0,1 m, cuka makan. Kemudian kita ambil kristal soda kue, gula, garam dapur, dan urea. Kita sudah sampai pada cara kerjanya. Cara kerja kita dibagi menjadi 2. Pertama, kita menyiapkan terlebih dahulu larutannya. Kemudian, kita baru merangkai alat. Kemudian, melakukan uji cobanya. Untuk urea, gula, soda kue, dan garam, kita perlu membuat terlebih dahulu larutannya. Caranya demikian. Kita akan ambil air. Air kita tuangkan ke dalam gelas. Kemudian kristal urea kita masukkan. Selanjutnya kristal kita aduk hingga larut secara homogen. Homogen dicirikan dengan tidak ada lagi kristal yang terdapat di dalam larutan. Semuanya sudah bercampur secara merata dengan air. Hal ini kita ulangi untuk garam, soda kue, dan gula. Rangkaian alatnya sebagai berikut. Pertama, kita siapkan rumah lampu. Kemudian lampu kita pasang. Salah satu ujung dari rumah lampu kita hubungkan dengan salah satu kutub dari batu baterai. Kemudian kutub yang lain dari batu baterai kita sambungkan dengan kabel yang lain. Nah, ini dihubungkan dengan salah satu kutub dari elektrode. Kemudian kita sambungkan lagi antara rumah lampu dengan ujung elektrode yang lain. Itu rangkaian yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita nanti akan mencelupkan kedua batang elektrode yang sudah kita siapkan ke dalam larutan sampel yang kita uji. Pengamatan kita fokus pada lampu. Apakah lampunya menyala terang, redup, atau tidak menyala, serta pada kedua batang elektrode.
apakah terjadi gelembung-gelembung gas ataukah tidak. Setelah memahami cara kerjanya, mari kita mulai mengumpulkan data percobaan. Percobaan pertama, kita gunakan sampel larutan garam dapur. Sekarang kita uji coba untuk larutan garam dapur. Rangkaian sudah kita susun. Sekarang kita masukkan batang elektrode ke dalam larutan garam dapur. Ya, kita sudah masukkan elektrodenya. Kalian lihat lampu menyala sangat terang. Dan kalian perhatikan pada batang elektrode terjadi gelembung-gelembung gas. Jadi kita dapat melihat dua gejala, yaitu lampu menyala terang dan terjadi gelembung gas. Hasil percobaan tadi kita catat dalam sebuah tabel dengan kolom nomor, larutan sampel, lampu, dan gelembung. 1. Larutan garam dapur, lampunya menyala terang dan terdapat gelembung pada elektrode. Percobaan kedua, menggunakan sampel larutan gula. Yuk guys, sekarang kita lihat untuk percobaan kita menggunakan larutan gula. Ya, kita masukkan kedua elektrode ke dalam larutan. Kita lihat lampunya tidak menyala. Apakah ada gelembung? Di sana juga tidak ada gelembung. Ya, sekali lagi, lampu tidak menyala. Pada kedua batang elektrode tidak ada gelembung gas. Mari kita catat data kedua untuk larutan gula. Lampu tidak menyala dan pada kedua batang elektrode juga tidak ada gelembung gas. Percobaan ketiga, sampelnya adalah larutan urea. Percobaan berikutnya, kita menggunakan sampel larutan urea. Sekarang kita masukkan kedua batang elektrode ke dalam larutan urea. Kita lihat apa yang terjadi. Lampu tidak menyala. Bagaimana dengan kedua batang elektrodenya? Kedua batang elektrodenya juga tidak menghasilkan gelembung gas. Jadi, untuk larutan urea tidak terjadi nyala pada lampu maupun gelembung gas. Oke, data kita catat. Larutan urea, lampu tidak menyala, dan tidak ada gelembung gas pada kedua batang elektrode. Lanjut, percobaan keempat dengan sampel air. Guys, saya penasaran loh, bagaimana kalau yang kita uji air? Yuk kita lihat hasilnya. Ini air sudah saya letakkan ke dalam gelas. Kemudian batang elektrodenya
kita masukkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Lampu tidak menyala. Bagaimana dengan batang elektrodenya? Kita perhatikan. Apakah pada batang elektrode terjadi gelembung gas? Kalian perhatikan, pada batang elektrode terdapat gelembung-gelembung gas kecil. Ya, memang gelembung gasnya tidak besar. Nah, sekarang semakin lama semakin terlihat dengan jelas gelembung gasnya. Ya, begitu pula pada batang elektrode yang satu. Pada kedua batang elektrode terjadi gelembung-gelembung gas yang kecil-kecil. Ya, setelah agak lama, dan kita lihat lampunya tetap tidak menyala. Ya, nah kita bisa lihat sekarang lampu dan gelembung gasnya. Lampu tidak menyala, gelembung gas terjadi pada kedua batang elektrode. Jangan lupa selalu tuliskan data. Nomor 4, sampelnya air, lampu tidak menyala, dan pada kedua batang elektrode terdapat gelembung gas. Kita sampai pada percobaan 5 dengan menggunakan sampel larutan cuka. Kita lanjutkan percobaan kita menggunakan cuka makan. Cuka sudah kita tuangkan ke dalam gelas. Kemudian kita masukkan batang elektrodenya. Ya, kita perhatikan. Ya, pada batang elektrode terjadi gelembung-gelembung gas. Sementara pada lampu tetap tidak menyala. Ya, kita tuliskan lagi datanya. Sampel kelima larutan cuka makan, lampu tidak menyala, dan ada gelembung pada kedua batang elektrode. Percobaan ke-6. Kita gunakan sampel larutan soda kue. Di hadapan kita sudah disiapkan larutan soda kue. Mari kita coba bagaimana dengan soda kue. Pada kedua elektrode tampak gelembung-gelembung gas, dan kita lihat lampu menyala dengan terang. Kita catat lagi datanya. Sampel ke-6 larutan soda kue, lampu menyala terang, dan ada gelembung gas pada kedua batang elektrode. Nah, guys, saya juga penasaran bagaimana kalau larutan HCl. Bagaimana ya hasilnya? Yuk, kita lihat. Kita masukkan kedua batang elektrodenya. Wow,
hijau. Kita lihat, begitu dimasukkan, lampu menyala dan batang elektrode muncul gelembung-gelembung gas. Ya, kita lihat gelembung-gelembung gasnya sangat banyak. Kita catat hasil percobaannya pada nomor 7. Kita sampai pada percobaan terakhir dengan menggunakan sampel larutan NaOH. Nah, saya sudah siapkan larutan NaOH. Mari kita uji ya, bagaimana untuk larutan NaOH ini. Ya, kalian lihat, lampunya menyala sangat terang. Dan kita perhatikan pada batang elektrode terjadi gelembung gas yang sangat banyak pada salah satu batangnya. Sementara pada batang lain juga terjadi gelembung-gelembung gas kecil. Kita isikan pada baris terakhir nomor 8. Larutan NaOH, lampu menyala terang, dan terdapat gelembung-gelembung gas pada kedua batang elektrode. Berdasarkan data yang kita catat tadi, kita dapat mengelompokkannya. Yang pertama, kita akan mendapatkan hasil lampu menyala terang dan ada gelembung gas pada batang elektrode. Kelompok kedua, lampunya menyala redup atau bahkan tidak menyala, tetapi kita temukan ada gelembung gas pada batang elektrode. Kelompok ketiga, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas sama sekali. Kelompok pertama dengan fakta lampu menyala terang dan ada gelembung gas kita sebut sebagai elektrolit kuat. Sedangkan yang lampunya redup atau tidak menyala disertai dengan adanya gelembung gas kita sebut elektrolit lemah. Dan kelompok ketiga di mana tidak menyala lampunya dan gelembung gas juga tidak ada, kita sebut sebagai larutan non-elektrolit. Dari konsep yang telah kita ketahui, kita membuat analisis datanya. Kelompok pertama, ada gelembung gas, lampu menyala terang, itu terdapat pada larutan garam dapur, larutan soda kue, larutan asam klorida, dan larutan NaOH. Sehingga keempat larutan ini kita sebut atau kita golongkan ke dalam elektrolit kuat. Sementara kelompok kedua ada gelembung gas, tetapi lampu menyala redup atau tidak menyala. Ini terjadi pada air dan larutan cuka. Maka kedua larutan ini kita sebut sebagai elektrolit lemah. Kelompok ketiga, di mana tidak ada gelembung gas dan lampu tidak menyala, kita temukan pada percobaan larutan gula dan larutan urea. Sehingga kedua larutan ini kita golongkan ke dalam larutan non-elektrolit. Akhirnya kita dapat menuliskan kesimpulan. Dari seluruh sampel yang diuji disimpulkan bahwa yang tergolong elektrolit kuat adalah larutan garam dapur, larutan soda kue, larutan asam klorida, dan larutan natrium hidroksida. Yang tergolong elektrolit lemah adalah air dan larutan cuka. Dan yang tergolong non-elektrolit
adalah larutan gula dan larutan urea. Guys, bagaimana ya cara menjelaskan fenomena daya hantar listrik dari larutan elektrolit? Nah, hal itu dijelaskan oleh Svante August Arrhenius bahwa di dalam larutan elektrolit terdapat zat elektrolit yang di dalam air dapat mengalami ionisasi atau disosiasi menjadi partikel-partikel bermuatan atau yang kita sebut sebagai ion, sehingga arus listrik dapat melewatinya. Air sebagai pelarut polar dapat melarutkan zat-zat yang bersifat polar, yaitu senyawa ion seperti NaCl dan senyawa kovalen polar seperti asam cuka dan HCl. Ketika zat dilarutkan, molekul-molekul air memiliki muatan positif yang parsial atau kita sebut sebagai delta positif dan muatan negatif parsial atau delta negatif akan mengelilingi permukaan zat tersebut. Muatan positif dalam molekul air akan menarik muatan negatif dalam zat terlarut, dan muatan negatif dalam molekul air akan menarik muatan positif elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat merupakan elektrolit yang dapat menguraikan hampir semua zat terlarut menjadi ion-ionnya. Ya, hampir 100%. Dengan kata lain, tidak ada molekul zat terlarut dalam larutannya. Zat yang ada adalah zat terlarut terdapat sebagai ion-ionnya. Perbandingan antara zat yang terionisasi dengan zat mula-mula disebut dengan derajat ionisasi atau yang sering kita katakan sebagai alfa. Cara menghitung alfa itu sama dengan banyaknya zat yang terionisasi dibagi banyaknya zat mula-mula dikalikan 100%. Maka dapat kita katakan elektrolit kuat mempunyai harga alfa sama dengan 1. Sebagai contoh dapat kita ambil larutan NaCl dan larutan HCl. Harga alfa elektrolit lemah mendekati 0. Misalnya asam asetat atau yang kita sering sebut sebagai asam cuka CH3COOH, kemudian juga amonium hidroksida atau yang kita sebut sebagai amonia. Sementara itu, larutan non-elektrolit mempunyai harga alfa sama dengan 0. Sebagai contoh adalah larutan glukosa atau gula dan larutan urea. Selanjutnya kita akan belajar menuliskan reaksi ionisasi, baik itu elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Untuk menuliskan reaksi ionisasi elektrolit kuat, kita gunakan tanda panah satu arah, yang berarti reaksi berjalan ke arah kanan. Sebagai contoh, HCl aqueous akan terion menjadi ion H+ aqueous dan ion Cl- aqueous. Kemudian H2SO4 aqueous terion menjadi 2H+ aqueous
dan SO4 2- aqueous. Sementara NaOH aqueous terion menjadi ion Na+ aqueous dan ion OH- aqueous. Begitu pula untuk CaOH 2 kali aqueous menjadi ion Ca2+ aqueous dan 2 ion OH- aqueous. Untuk garam juga terjadi demikian. NaCl aqueous akan menjadi ion Na+ aqueous dan ion Cl- aqueous. Larutan magnesium nitrat MgNO3 2 kali aqueous terion menjadi ion Mg2+ aqueous dan 2 ion NO3- aqueous. Nah, sekarang kita simak untuk reaksi ionisasi elektrolit lemah. Dalam hal ini digunakan tanda panah bolak-balik, yang artinya ini adalah reaksi kesetimbangan. Reaksi berlangsung ke arah kanan maupun ke arah kiri. Jadi dalam reaksi akan tetap ada pereaksinya dan ada ion-ionnya. Sebagai contoh, CH3COOH aqueous, larutan cuka, akan membentuk kesetimbangan dengan ion CH3COO- aqueous dan ion H+ aqueous. Maka dalam larutan tetap ada molekul CH3COOH, tetapi juga ada ion CH3COO- dan ion H+. Begitu pula untuk basa, misalnya kita ambil MgOH 2 kali aqueous, akan membentuk kesetimbangan dengan ion Mg2+ aqueous dan ion hidroksida atau OH- aqueous. Di sini pun tetap ada MgOH 2 kali, ada ion Mg2+ dan ada ion hidroksida. Begitu pula untuk garam, ya, BaSO4 maupun CaCO3. Contoh zat elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Sementara itu, untuk elektrolit lemah adalah asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Contoh konkretnya apa? Untuk asam kuat, HCl, HBr, H2SO4, Hi, HNO3, dan HClO4. Basa kuat ini didominasi oleh hidroksida dari unsur golongan 1A dan 2A, meskipun tidak semuanya. Garam yang mudah larut dalam air misalnya AgNO3, CH3COONa, NH4Cl, NaHCO3, Kf, Na3PO4. Yuk, sekarang kita lihat contoh elektrolit lemah. Asam lemahnya itu HCN, H2SO3, HCOOH, HNO2, H3PO4, HF, dan masih banyak lagi. Untuk basa lemahnya NH4OH, FeOH 2 kali, AlOH 3 kali, ZnOH 2 kali, C3NH2OH, dan CuOH 2 kali. Sementara garam yang sukar larut dalam air AgCl, CaF2, NH4Cl, PbI2, FeS, BaSO4, dan Ag3PO4. Terakhir, kita lihat contoh zat non-elektrolit, yaitu larutan urea, CONH2 2 kali, sukrosa, C12H22O11, glukosa, C6H12O6, kloroform, CHCl3, karbon tetraklorida, CCl4, metanol, CH3OH, etanol, C2H5OH, dan gliserol,
C3H6O3. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.